Dua, mulai. Halo Sobat Disi, kembali lagi bersama saya Ani di Bincang Bencana. Dan pada episode kali ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Pak T. Bahtiar sebagai ahli toponomi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman Sobat Disi. Iya, saya T. Bahtiar. Sekarang sedang punya proyek tentang penelitian toponim di Jawa Barat. Toponomi di Jawa Barat ya Pak? Iya. Nah, Bapak Bahtiar ya panggilannya. Bisa nggak sih Pak cerita sedikit tentang apa itu toponomi? Toponimi itu adalah ilmu tentang asal-usul nama tempat, asal-usul nama gedung, asal-usul nama stadion gitu ya, bisa begitu. Jadi kita mencari makna dari nama-nama itu. Oke, karena kita sedang di Jawa Barat juga ya Pak, menurut Bapak bagaimana sih Pak toponimi di daerah Jawa Barat itu sendiri? Iya, jadi di Jawa Barat toponim atau nama-nama tempat, nama geografi itu sangat kaya makna. Bisa menggambarkan misalnya geomorfologi yang terekam dalam toponim. Misalnya untuk yang daerah Cekung ada yang disebut Sukajadi, ada yang disebut Cipariuk, Mariuk, Cilegon, terus ada juga Solok. Jadi ada juga Kampek, Cikampek, Cangkorah. Itu beragam nama untuk satu makna geomorfologi, yaitu yang cekung. Itu yang pertama. Yang kedua, toponim di Jawa Barat itu bisa ditelusuri. Kalau kita renungkan sekarang lalu dijadikan program mitigasi, adalah banyak nama-nama tempat yang bersumber dari kejadian kebencanaan. Misalnya di Cianjur ada Ciender. Nah itu Ciender itu kan bergetar. Jadi daerah yang saking seringnya bergetar disebut Ciender. Ternyata begitu gempa kemarin, yang gempa Cianjur, daerah Ciender itu ternyata paling rusak. Gitu. Jadi cuma ada keterputusan informasi, ada keterputusan pengetahuan dari pemberi nama itu dengan generasi yang sekarang. Jadi mereka yang sekarang tidak tahu bahwa Ciender itu adalah yang disebabkan oleh gempa. Gitu. Ada juga daerah Gunung Urug. Nah, Gunung Urug itu adalah pernah kejadian gunung itu longsor besar sehingga diberi nama Gunung Urug. Jadi itu sebetulnya toponim itu menjadi pintu awal untuk penelitian kebencanaan, pintu awal untuk penelitian arkeologi, pintu awal untuk penelitian kebahasaan. Banyak sekali bisa menjadi gerbang untuk meneliti berikutnya. Kalau di Jawa Barat sendiri itu Pak, yang paling banyak ditemukan itu apakah memang karena segi kewilayahannya atau mungkin dari segi bencanaannya atau dari segi masyarakatnya itu sendiri Pak? Iya. Dari toponim itu. Kebanyakan di Jawa Barat itu toponimnya berasal dari tumbuhan, dari geomorfologi, banyak sekali. Selain itu ada juga karena yang bersumber dari misalnya binatang. Jadi ada tumbuhan, ada flora, ada fauna, binatang, dan ada geomorfologi. Geomorfologi itu rona bumi, bentukan-bentukan bumi, dan itu menjadi nama tempat. Oke, berarti selain dari tadi segi wilayahnya ada cekungan, lalu ada daerah tinggi juga ya Pak. Dari hewan juga. Tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan kebencanaan itu, apakah di Jawa Barat itu sendiri banyak ditemukan toponimi yang memang berasal dari kebencanaan Pak? Iya, seperti tadi ada Ciender. Ada juga peringatan untuk berhati-hati. Misalnya Citarik. Ada sungai namanya Citarik, berarti air sungai itu deras sekali. Berarti itu sebetulnya toponim itu bisa menjadi mitigasi bagi yang akan menyeberang sungai itu.
karena airnya deras. Nama sungainya aja Citarik. Kalau di Jakarta Kalideres. Oh ya, Kalideres. Kalideres berarti pada masa lalu airnya deras banget. Nah gitu ya, jadi bisa menjadi peringatan untuk kehati-hatian. Ada juga misalnya tempat Gumuruh. Gumuruh. Berarti di sana sering terjadi guntur. Orang sana harus memitigasi bagaimana agar misalnya ketika menyetel benda-benda elektronik, nah harus hati-hati ketika sedang atau akan hujan, ketika banyak petir. Nah seperti gitu ya, jadi bisa juga untuk mitigasi kebencanaan. Mitigasi kebencanaan. Kalau misalkan dari segi tadi kan mitigasi ya Pak. Kalau misalkan dari segi dampak gitu, apakah di toponimi sendiri itu khususnya di Jawa Barat ditemukan juga Pak? Kayak misalkan beberapa daerah yang tadi cekungan dan lain-lain gitu. Iya. Jadi misalnya terjadi bencana longsor yang besar, dalam kosakata bahasa Sunda itu urug. Urug. Jadi longsor besar terjadi, maka tempat itu ada yang diberi nama Urug. Urug. Itu di daerah mana Pak? Di Urug itu di Bogor ya. Di Bogor. Nah, di Bogor. Ada juga Gunung Urug. Gitu. Ada juga misalnya di Sumedang, tapi saya masih ragu, masih perlu didiskusikan, diteliti lebih lanjut. Seperti dalam peta-peta lama itu namanya Citimbun. Sekarang namanya jadi Citimun. Citimun. Nah itu, kalau namanya tetap Citimbun, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan pada masa lalu ada kawasan yang tertimbun oleh material dari Gunung Tampomas. Prosesnya bisa jadi karena gempa. Jadi ada gempa yang kekuatannya cukup besar, agak lama, yang menyebabkan material dari letusan Gunung Tampomas masa lalu jadi longsor, jadi menimbun satu kawasan. Disebutlah Citimbun. Sayang namanya berubah menjadi Citimun, yang artinya mentimun ya, mentimun. Padahal nama Citimbun itu bisa menjadi mitigasi untuk kehati-hatian bahwa di sana satu ada gempa, yang kedua bisa longsor. Bisa longsor. Iya. Kalau misalkan ini Pak, tadi kan disebutkan juga bahwa ketika dimitigasi mungkin ada penamaannya gitu. Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan sejarah, apakah toponim ini juga berkaitan erat dengan sejarah itu sendiri Pak? Iya, banyak nama-nama tempat yang berkaitan dengan sejarah bumi dan sejarah budaya manusianya. Jadi kalau ditelusuri itu misalnya ada Kampung Candi. Kampung Candi. Di Cicalengka ke arah utara, berarti pada masa lalu di sana ada candi. Gitu. Jadi erat sekali dengan sejarah, dengan apa. Sebagai tadi dikatakan sebagai toponim itu bisa menjadi pintu gerbang untuk penelitian berbagai disiplin ilmu. Oke. Terkait dengan karena bencana juga ya Pak. Tadi kan disebutkan bahwa toponimi itu bisa digunakan sebagai pintu gerbang gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat apakah toponimi ini bisa berubah? Tadi kan ada kaitannya dengan sejarah juga. Apakah pemaknaan dari tiap-tiap cerita itu bisa mengubah toponimi itu sendiri atau tetap harus dikaitkan dengan satu atau dua hal Pak? Iya. Jadi ada kasus misalnya daerah Cekung namanya Sukajadi. Sukajadi. Jadi itu adalah periuk, dalam bahasa yang sangat klasik itu periuk. Ketika datang budaya baru dengan nama baru, periuk tidak menjadi Cipariuk daerah itu, tapi di tempat lain ada namanya Cipariuk atau Mariuk, tapi untuk Sukajadi tetap. Nah itu jadi bagusnya masyarakat lama itu adalah mempertahankan sejarah perkembangan bahasa yang digunakan oleh masyarakat itu. Jadi bisa berubah di tempat lain. Di dekat Sukajadi ke arah selatan misalnya ada namanya Lemah Nendet. Lemah Nendet. Lemah Nendet itu artinya tanah yang nendat. Jadi tanah yang gitu. Nendat. Jadi turun menggelincir.
Licin berarti kawasan daerah licin juga, Pak. Ya di dalam buminya Oke. ada bidang gelincir yang menyebabkan dia tergelincir gitu, sliding gitu lah. Namanya lemah nendet. Nah sekarang kan di nendet itu di bumi yang nendat itu sudah sangat padat. Jadi bila ada air meteorik yang merembes ke dalam, lalu ada bidang gelincir yang menyebabkan bidang itu jadi nendat, nah itu harus waspada. Harus waspada juga. Yang tinggal di tempat itu. Jadi itulah beberapa contoh peristiwa alam yang diabadikan, namanya sebetulnya untuk kehati-hatian manusia sekarang yang tinggal di sana. Oke. Kalau ini Pak, toponimi ini kan tadi juga ada unsur sejarahnya gitu, ada unsur bahwa cerita-cerita masa lalu juga untuk mengidentifikasi nama mana sih yang paling sesuai dan memang digunakan sampai sekarang. Untuk melihat bahwa sejarah penamaan ini itu sesuai dengan zaman dulunya, dengan cerita-ceritanya, itu bagaimana sih Pak? Iya, jadi kalau ada nama tempat, namanya A, lalu diberi makna oleh informan di sana apa gitu ya, oleh kita harus dikonfirmasi. Pertama, yang paling awal adalah melihat kamus. Melihat kamus. Yang pertama. Iya, kamus bahasa Sunda, kamus bahasa Sunda kuno, kamus bahasa yang pernah digunakan di Jawa Barat selain bahasa Sunda, itu harus dibongkar. Yang kedua, lihat peta-peta lama. Lihat peta-peta lama, apakah namanya itu atau bukan, gitu ya, dilihat. Yang ketiga adalah melihat dari cerita-cerita karya sastra, naskah-naskah di lontar, di apa yang sekarang sudah ditranskripsi ke dalam aksara Laten dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah itu harus di cross check begitu, apakah betul atau tidak. Lalu dilihat kapan. Kalau misalnya menyebutkan kerajaan anu di satu tempat, bandingkan dengan kerajaan lain yang pernah mencatat tentang itu, yang waktunya lebih lama, lebih tua. Nah kalau segaris ya bisa dipercaya, kalau keliru, berbeda, bisa diragukan. Bisa diragukan. Iya. Nah, mungkin ini agak pertanyaan terakhir ya Pak, untuk teman-teman juga. Kenapa sih kita harus mempelajari toponimi? Iya. Sebelum ke lapangan harusnya menguasai dulu toponim daerah-daerah yang akan kita kunjungi. Kalau kita menguasai berarti kan kita menyiapkan sumber-sumber tentang itu. Jadi pergi ke daerah itu hanya mengkonfirmasi aja, melihat, membenarkan atau meralat atau ada hal baru gitu ya. Jadi kita tidak akan setelah pulang nanti wah harusnya dicek dulu ini. Nah itu ya. Jadi betapa besarnya biaya harus dikeluarkan lagi bila harus mengunjungi. Jadi kalau kita belajar toponim dulu, belajar literatur yang berkaitan dengan itu, ke lapangan itu dikontrol, daerah ini daerah ini betul gitu, terus batuannya betul, sejarahnya betul, tumbuhannya betul, binatangnya betul gitu. Jadi mengkonfirmasi keadaan yang ada masih belum atau sudah berubah. Misalnya Seke Limus di Bandung, apakah masih ada airnya tuh, mata air yang ada pohon limusnya? Kalau sekarang sudah tidak ada mata airnya, berarti kerusakan lingkungan sudah sangat parah. Nah gitu ya, jadi itu sekedar contoh. Oke, nah karena teman-teman Sobat DC ini kan juga dari semua kalangan ya Pak, apalagi sekarang kita juga sudah milenial atau Gen Z gitu. Nah mungkin Bapak bisa menyampaikan kenapa sih anak muda itu harus mempelajari toponimi, khususnya untuk kebencanaan tadi ada mitigasi. Iya, jadi yang pertama dengan mempelajari toponim setiap daerah akan tahu karakter wilayahnya. Karakter wilayah Akan kita tahu. Jadi kalau tahu karakter wilayah, kita tahu apa yang harus dilakukan bila terjadi sesuatu. Gitu. Bila terjadi sesuatu. Oke. Iya. Yang penting adalah tahu karakter wilayah supaya kita juga tahu ketika terjadi sesuatu kita harus ngapain gitu ya Pak. Bertindak apa. Oke. Mungkin sekian Sobat DC. Sampai jumpa di episode berikutnya.